Nah, sedangkan untuk orang-orang yang kedudukannya belum sampai kepada derajat siddiqin, mereka ditutup sama sekali untuk memikirkan zat Allah itu. Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa orang-orang yang sampai pada kedudukan siddiqin itu? Bagaimana caranya supaya bisa sampai kepada golongan siddiqin sehingga akalnya mampu untuk tafakkur fi zatillah? Nah, beliau mengatakan bahwa siddiqin itu adalah merupakan orang-orang yang pada dirinya terhimpun 6 sidik. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bagian yang kedua daripada bagian tafakur adalah berpikir tentang keagungan Allah, kebesarannya dan kesombongannya, kibriyai. Sebagaimana telah disebutkan oleh musannif Al-Imam Al-Ghazali bahwa tafakur itu ada 2 bahagian. Bagian pertama adalah tafakur yang berhubungan dengan seorang hamba, yang berhubungan dengan sifat-sifat hamba dan keadaan-keadaan hamba. Nah, sedangkan tafakur bagian kedua yaitu tafakur tentang ma'bud yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam tafakur tentang Allah ini antara lain adalah tafakur tentang keagungannya, kebesarannya dan kesombongannya. Dan padanya ada 2 makam. Tafakur tentang keagungan Allah ini terbagi 2 makam, 2 tingkatan, 2 kedudukan. Makam yang tertinggi adalah berpikir atau tafakur tentang zat Allah, memikirkan, merenungkan tentang zat Allah, sifat-sifatnya dan makna nama-namanya. Dan ini termasuk yang dilarang. Ini termasuk yang dilarang. Tafakkur tentang bagaimana zat Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana yang dimaksud dengan kandungan asma-asma'nya Allah, ini termasuk yang dilarang. Yang mana telah dikatakan, berpikirlah tentang makhluk Allah Ta'ala dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Yang demikian itu, kenapa kita berpikir tentang Allah itu dilarang? Karena sesungguhnya akal itu bingung padanya. Karena akal kita manusia umumnya kada akan mampu berpikir tentang zat Allah itu. Menurut sebagian ulama,
sesuai dengan namanya Allah. Allah itu diambil asalnya dari ilah. Ilah itu adalah artinya Tuhan. Dan ilah itu diambil dari kata alihaya lahu, artinya bingung. Alihaya lahu itu asal kata ilah, dan ilah merupakan asal kata Allah. Jadi memikirkan Allah itu kita akan mendapat kebingungan, kebuntuan, bahkan bisa merusak akal, bisa merusak keimanan kalau orang itu memikirkan zatnya Allah. Nah, oleh karena itu dilarang kita memikirkan macam mana Allah itu. Yang demikian itu karena sesungguhnya akal itu bingung padanya. Maka ia tidak sanggup memanjangkan penglihatan kepadanya. Kada sanggup akal manusia itu memikirkan tentang zat Allah itu. Kada sanggup. Maka ia tidak sanggup memanjangkan penglihatan kepadanya. Artinya akal kita kada sanggup memikirkan zat Allah itu. Kecuali orang-orang yang siddiq. Nah, kecuali orang-orang yang siddiq. Nah, orang-orang yang siddiq ini mereka mampu memikirkan tentang zat Allah. Kemudian mereka tidak mampu terus-menerus memandang. Nah, walaupun orang siddiqin itu mampu mereka itu memikirkan tentang zat Allah, tapi akhir-akhirnya mereka pun kebingungan juga. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang kedudukannya belum sampai kepada derajat siddiqin, mereka ditutup sama sekali untuk memikirkan zat Allah itu. Imam Al-Ghazali mengatakan siapa orang-orang yang sampai pada kedudukan siddiqin itu. Bagaimana caranya supaya bisa sampai kepada golongan siddiqin sehingga akalnya mampu untuk tafakkur fi zatillah. Nah, beliau mengatakan bahwa siddiqin itu adalah merupakan orang-orang yang pada dirinya terhimpun 6 sidik, 6 kebenaran. Kalau dalam diri kita ini sudah mampu menghimpunkan 6 kebenaran, nah kita berhak dapat gelar siddiq. Orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar artinya. Nah, selama kita belum siddiqin, jangan coba-coba mencari Allah. Jangan coba-coba untuk memikirkan zat Allah. Karena akal kita sangat lemah, akal kita sangat terbatas. Nah, lain hal dengan orang-orang yang sudah pada derajat siddiqin tadi. Jadi Imam Ghazali mengatakan untuk mencapai derajat siddiqin itu diperlukan 6 sidik. Yang pertama kata beliau sidqun bil lisan. Orang itu mesti benar pada lisannya. Artinya perkataan-perkataannya itu dibenarkan oleh agama. Tidak ada keluar dari mulutnya itu perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan
yang tidak dibenarkan. Jadi artinya bukan setiap orang itu berkata jujur selalu benar, kada tentu. Bahkan ada kadang-kadang kita dituntut untuk jujur dan kadang-kadang kita dituntut untuk tidak jujur. Tapi yang penting agama membenarkan. Bersikap jujur itu wajib. Tapi kadang-kadang ada wajib kita bersikap tidak jujur. Tapi dalam hal-hal yang tertentu. Sidik dalam lisan artinya perkataannya itu dibenarkan oleh agama. Yang kedua, untuk mencapai derajat siddiqin, siddiqun bin niyat. Benar pada niat. Segala sesuatu yang diniatkannya, segala sesuatu yang mendorong inya melakukan sesuatu, motivasi sesuatu, itu dibenarkan oleh agama. Jadi niatnya orang ini kadada nang kada dibenarkan oleh agama. Sidqun bin niyat, antara lain contohnya ikhlas. Dalam berbuat sesuatu taat, berbuat sesuatu ibadat, dia ikhlas. Itu contoh bagian daripada sidqun fin niyat, jujur atau benar dalam niatnya. Tidak ada niatnya yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, sidqun fil azam, benar dalam cita-cita. Cita-citanya itu tidak ada cita-cita yang dilarang oleh Allah. Cita-citanya tidak ada yang tidak dibenarkan oleh agama. Apa yang dicita-citakannya di dalam hatinya itu selalu mendapat kebenaran dari agama. Nah, itu sidqun fil azam, sidik di dalam cita-cita. Yang keempat, sidqun fil wafa bil azam, benar dalam menunaikan dengan cita-cita. Orang kadang-kadang bisa bercita-cita benar, tapi kayaknya pada praktiknya, kenyataannya kada benar. Nah, ini kada cita-citanya benar dan menunaikan cita-citanya itu pun benar. Dalam hatinya bercita-cita, aku mun berhasil ini, aku akan membaca Al-Quran satu khatam. Dalam hatinya bercita-cita, aku andai kata berhasil ini, aku akan ziarah, aku akan memberi makan orang, atau aku akan menyumbang dalam hati. Nah, itu sudah benar cita-citanya, kebaikan. Nah, begitu karena berhasil, bujur kadanya dalam menunaikan cita-citanya. Ini bukan nazar. Kalau nazar sudah nyata wajib. Ini kada nazar, cuma hatinya. Begitu berhasil, apakah inya melaksanakan dengan cita-cita itu? Kalau inya kada melaksanakan, nah ini ngarannya kada jujur dalam menunaikan cita-cita. Kada kawa jadi siddiq, kada kawa jadi orang yang siddiqin. Memang kalau nazar itu diucapkan maka hanya wajib, dalam hati aja belum wajib. Tapi kalau ada dalam hati, kada dipraktikkan pada kenyataannya, itu sudah kada jujur dalam hal menunaikan cita-cita. Yang kelima, sidqun fil a'mal, jujur atau benar dalam amal perbuatannya. Amal perbuatannya itu sesuai dengan hatinya. Nah, ini yang paling sulit. Amal perbuatan itu sesuai dengan hatinya. Begitu hatinya, begitu mulutnya mengucap Allahu Akbar, hatinya pun mengucap Allahu Akbar.
Itu artinya jujur dalam perbuatan. Banyak kita, mulut kita aja mengucap Allahu Akbar, tapi hati kita tidak Allahu Akbar. Berarti amal kita kada jujur. Amal kita kada benar. Dalam sembahyang kita tunduk, kita mengangkat tangan, kita ruku, itu adalah amal-amal perilaku-perilaku orang yang khusyuk. Dalam sembahyang kita Allahu Akbar, tunduk. Ini amalnya bujur, perilaku orang yang khusyuk. Tapi apakah sesuai dengan hatinya seperti itu? Kalau kada sesuai dengan hatinya, berarti ini kada benar pada amalnya. Amal yang benar itu adalah sesuatu yang sesuai antara zahir dan batinnya, hatinya. Nah, yang keenam, sidqun fi maqamatiddin, dia jujur, dia benar dalam makam-makam agama. Dia ikhlas, bujur-bujur ikhlas. Dia bertawakal, bujur-bujur tawakal. Dia takut kepada Allah, bujur-bujur takut kepada Allah. Dan seterusnya. Nah, ini 6 hal ini apabila ada dalam diri kita, kita berhak dapat gelar siddiq, orang yang sangat jujur, sangat benar. Nabiullah Khidir ditanyakan oleh orang yang pernah bertemu kepada beliau, siapa antara lain orang yang siddiq di muka bumi ini? Beliau menjawab antara lain adalah Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Artinya hanya sedikit manusia yang mampu untuk bergelar siddiq ini. Nah, orang-orang siddiqin ini nangkawa akal mereka itu memikirkan zat Allah, walaupun kadang-kadang terus menerus. Nah, karena mereka punya akal yang sudah tajam, akal yang punya kemampuan untuk memikirkan zat Allah tadi. Sedangkan orang-orang yang belum derajat siddiqin, jangan coba-coba memikirkan zat Allah, karena Rasulullah melarang. Wala tafakkaru fillah, jangan kamu berpikir pada Allah, pada zat Allah. Kecuali orang-orang yang siddiq, kemudian mereka tidak mampu terus-menerus memandang. Orang siddiq pun begitu mereka tafakkur kepada Allah, kemampuan mereka pun terbatas. Balawasan kada kawa juga. Nah, kenapa kita perlu tahu siddiq itu macam tadi, supaya jangan ada dalam hati kita merasa kita ini siddiq. Ya, karena merasa kada tahu, karena kada tahu siddiq itu macam apa. Nah, merasa sudah menuntut ilmu, merasa sudah paamal, merasa ibadat, lalu aku ini siddiqin, aku sudah termasuk. Nah, jangan sampai macam itu, karena ada ukurannya. Amun sudah 6 hal tadi kawa, ayo mengaku siddiqin. Bahkan segala makhluk yang lain, nah, makhluk yang lain siddiqin. Keadaan-keadaan penglihatan mereka dengan dikaitkan kepada keagungan Allah Ta'ala. Artinya akal mereka itu dikaitkan dengan memikirkan keagungan Allah, seperti keadaan penglihatan kalalawar dengan dikaitkan kepada cahaya matahari. Maka kelalawar itu tidak sanggup memandang sama sekali. Kelelawar ini jangankan memandang matahari, cahayanya aja kada kawa. Nah, inilah manusia-manusia selain siddiqin. Jangankan hendak memandang zat Allah, memandang kebesaran Allah pun mereka kada mampu. Maka kelelawar itu tidak sanggup memandang sama sekali. Bahkan ia bersembunyi di siang hari dan hanya saja ia pulang pergi di malam hari.
ia memandang sisa cahaya matahari apabila ia jatuh di atas bumi. Nah, jadi keadaan manusia yang belum sampai derajatnya siddiqin seperti kalalawar itulah dikaitkan dengan cahaya matahari. Nah, orang-orang yang belum sampai derajat siddiqin, jangankan inya mampu memikirkan zat Allah, memikirkan keagungan Allah aja ini sudah susah. Dan keadaan orang siddiq adalah seperti keadaan manusia pada memandang kepada matahari. Nah, orang-orang siddiqin itu perumpamaannya seperti manusia memandang kepada matahari. Orang-orang nang kada siddiq seperti kalalawar. Nah, manusia kau melihat matahari, tapi satu mata saja kada tahan lagi matanya. Nah, kayak itulah orang siddiqin, mereka bertafakkur tentang zat Allah mampu, tapi kada kawa terus menerus. Akalnya kada mampu. Jadi perumpamaan orang-orang siddiqin seperti manusia memandang kepada matahari. Berapa detik kita kalau memandang matahari nang hari panas itu, habis itu kita akan memalingkan pandangan karena kada mampu lagi. Nah, orang siddiqin terhadap zat Allah macam itu. Mereka tafakur zat Allah tapi kada kawa terus menerus. Amun selain siddiqin ya kayak kalalawar tadi. Jangankan memandang matahari, memandang cahayanya pun kada sanggup. Sesungguhnya manusia itu mampu memandang kepadanya matahari. Manusia kalau melihati matahari dan tidak sanggup terus-menerus memandang. Ia takut atas penglihatannya jikalau ia terus-menerus memandang, dan pandangannya yang menyambar kepadanya itu dapat menimbulkan kaburnya mata dan mencerai-beraikan penglihatan. Rusak mata. Kerusakannya ditihi di matahari. Seterus-terusnya kita akan rusak. Nah, begitu pula pandangan kepada zat Allah Ta'ala itu dengan mata hati. Begitu pula pandangan kepada zat Allah Ta'ala itu, artinya tafakkur dengan tafakkur kepada zat Allah itu dapat menimbulkan kebingungan, ketercengangan dan keguncangan akal yang akhirnya bisa gila, bisa hilang akal. Orang-orang terus macam siddiqin tuh dikarasinya memandang, memikirkan zat Allah, akhirnya bisa hilang akal. Nah, kayak itu juga manusia kalau terus menerus memandang kepada matahari, matanya bisa rusak, bisa kabur. Jadi yang benar adalah bahwa ia tidak menghadapi jalan-jalan pikiran tentang zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Karena sesungguhnya kebanyakan akal tidak dapat menanggungnya. Bahkan kadar yang sedikit yang dijelaskan oleh sebagian ulama adalah bahwa Allah Ta'ala itu disucikan dari tempat. Nah, kadar yang sedikit saja yang diterangkan oleh ulama tentang Allah itu sudah membingungkan. Misalnya keterangan para ulama, Allah Ta'ala itu disucikan dari tempat. Allah kada bertempat. Dan disucikan dari penjuru dan arah. Allah kada berada di penjuru mana. Dan bahwa dia Allah tidak di dalam alam maupun di luarnya. Dan dia Allah tidak bersambung dengan alam dan tidak terpisah dengannya alam. Nah, itu sedikit saja keterangannya tentang Allah.
keterangan yang sedikit tentang Allah. Dia telah membingungkan akal beberapa kaum. Itu pun orang sudah bingung. Kayak apa Allah itu kada bertempat di luar alam kada, dalam alam kada, bersambung lawan alam kada, putus kada. Nah, oleh beberapa orang nang lemah akalnya sehingga mengingkarinya, akhirnya mereka kada percaya lawan Allah. Nah, ini ya, maksudnya buta sudah matanya. Hanya sedikit diterangkan tentang Allah, nya sudah bingung dan bisa mengingkarinya. Karena mereka tidak sanggup mendengarnya dan makrifat kepadanya itu. Nah, apalagi diterangkan tentang Allah selebih-lebih daripada itu. Nah, sedikit tadi aja tentang Allah sudah kita kebingungan, bahkan sebagian manusia ada yang mengingkarinya. Bahkan suatu golongan lemah dari menanggung yang lebih kurang dari ini. Golongan ada yang manusia, ada yang lemah lagi. Ketika dikatakan kepada mereka sesungguhnya Dia Allah Maha Besar dan Maha Tinggi, daripada bahwa Dia mempunyai kepala. Ini dijelaskan kepada orang-orang yang akalnya sangat lemah. Allah Ta'ala itu kada berkepala macam kita. Kaki Allah kada bebatis. Tangan Allah kada bertangan. Dan anggota. Dan bahwa Dia adalah tubuh yang berbentuk. Artinya Allah Maha Suci daripada tubuh yang berbentuk, yang mempunyai ukuran dan kadar. Maka mereka ingkar kepada ini dan menyangka bahwa demikian itu adalah menudai pada kebesaran Allah dan keagungannya. Nah, padahalnya kita menerangkan nangka itu mencela Tuhan. Tuhan tuh kada berkepala, Tuhan tuh kada bertahan bebatis. Padahalnya kita mencela Tuhan. Nah, itu orang-orang yang akalnya sangat lemah dalam mengenali Allah. Sehingga sebagian orang dungu dari orang awam berkata, ini adalah buah semangka dari India. Padahal Tuhan tuh kada berkepala, kada bebatis, kada bertangan, kada berparut. Itu artinya buah semangka dari India, jadi lain Tuhan itu. Bukan sifat Tuhan. Nah, karena dugaan orang yang patut dikasihani bahwa keagungan dan kebesaran adalah pada anggota-anggota ini. Karena ia menganggap bahwa kebesaran itu di anggota-anggota andaknya. Makin orang itu tampan, makin orang itu gagah, makin orang itu kuat, makin besar. Itu pikirannya kayak itu. Begitu dikatakan bahwa Tuhan itu kada bebatis, kada bertangan, kada percaya iya. Karenanya mengukur kemuliaan, kebesaran pada anggota-anggota itu. Dan ini karena manusia tidak dapat mengetahui kecuali dirinya. Lalu ia tidak memandang besar kecuali dirinya. Maka setiap apa yang tidak menyamai dalam sifat-sifatnya, maka tidak dipahami kebesaran padanya. Ini menganggap yang sempurna itu macam inya. Bila orang kada macam inya berarti kada besar, kada sempurna. Namun puncaknya adalah bahwa ia mentakdirkan, ini orang yang lemah akalnya nih, mentakdirkan keilukan bentuknya yang duduk di atas singgasananya dan di hadapannya ada budak-budak yang tunduk kepada perintahnya. Ini membayangkan Tuhan itu seseorang yang gagah, perkasa, tampan, yang duduk di singgasana, nang kiri kanan muka belakang pembantu-pembantunya, budak-budaknya, nang siap di perintahnya. Ini membayangkan Tuhan itu macam itu. Nah, maka tidak boleh tidak bawa puncaknya
adalah ia menentukan yang demikian itu pada hak Allah yang maha tinggi lagi maha suci, sehingga ia dapat memahami akan kebesaran. Dikiranya yang maha besar itu macam itu, yang duduk di singgasana, yang kiri kanan para pengawal-pengawal, orangnya gagah perkasa. Ini membayangkan Tuhan itu macam itu, nah jadi kafir ini. Nah jadi jangan sekali-kali hendak memikirkan tentang zat Allah kalau akal kita, kemampuan akal belum sampai ke situ. Karena jadi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya Nabi tadi sangat jelas, pikirkan makhluk Allah aja, jangan berpikir urusan Allah, karena membahayakan itu. Kecuali orang-orang siddiqin, nah itu kada kau dituruti. Bahkan jikalau lalat mempunyai akal, andai kata lalat mempunyai akal dan dikatakan kepadanya, Tuhanmu tidak memiliki dua sayap, tangan dan kaki, dan dia tidak mampu terbang, niscaya lalat itu ingkar kepada yang demikian. Dan ia berkata, bagaimana orang yang menciptakan aku itu lebih kurang daripadaku? Apakah dia terputung sayapnya, atau dia lumpuh tidak mampu terbang, atau saya mempunyai alat dan kemampuan yang dia tidak mempunyai seperti itu, sedangkan ia orang yang menciptakanku dan membantuku? Nah ini andai kata lalat tuh diberi akal inya, padahal Tuhan ikam tuh kada bersayap, Tuhan ikam tuh kada tarabang, Tuhan ikam tuh kada macam itu. Ini ingkar lalat itu inya. Kayak apa Tuhan yang mencipta aku, taharat aku jadi lalat? Nah kada mau. Ini dipikirkannya bahwa nang harat tuh macam inya, nang kawa tarabang bersayap. Dan akal kebanyakan manusia itu dekat kepada akal ini lalat nih. Dan sesungguhnya manusia sangat bodoh, bersangatan zalim, lagi sangat kufur, karena menganggap bahwa kebesaran Allah itu macam kebesaran manusia. Dan karena itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian nabinya, janganlah kamu beritahukan kepada hamba-hambaku akan sifat-sifatku, maka mereka ingkar kepadaku. Tetapi beritahukanlah kepada mereka tentang aku dengan apa yang dapat dipahami mereka. Allah berwahyu kepada nabi-nabi bahwa janganlah kalian memberitahu kepada manusia tentang bagaimana zatku dan sifat-sifatku. Beritahukan kepada mereka sekedar mampunya akal mereka memahami. Rasulullah pun bersabda, Nabi kita, khatibun nas bima yafhamun, hitaplah manusia, artinya ajarkan kepada manusia dengan yang mereka paham, dengan yang mereka mengerti. Atuhibbun ayyukzaballah wa rasuluh, adakah kamu ingin bahwa Allah itu didustakan dan Rasulnya pun didustakan? Kalau kita menerangkan Allah kepada orang-orang yang kada mampu mencerna, akhirnya dia bisa mendustakan Allah, bisa menganggap Allah itu macam apa bentuknya. Nah karena akal mereka belum mampu menerima keterangan dari kita. Nah makanya Nabi menutup pintu, jangan sekali-kali berpikir tentang Allah, karena kebanyakan manusia akalnya kada mampu. Dan manakala memikirkan pada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya itu dipandang bahaya dari segi ini, maka adab syara dan kebaikan pada makhluk menuntut agar tidak menghadapi jalan-jalan pikiran padanya. Kalau sudah tahu memikirkan zat Allah itu bahaya, jangan mengarah ke situ. Tetapi kita berpindah kepada makam yang kedua, yaitu memikirkan perbuatan-perbuatan Allah. Nah itu aja yang dipikirkan. Pikirkan af'al Allah.
jalan-jalan kudratnya, keajaiban-keajaiban ciptaannya, dan keindahan-keindahan urusannya pada ciptaannya. Sesungguhnya semua itu menunjukkan kepada keagungannya, kebesarannya, maha sucinya, dan maha tingginya. Kalau kita memikirkan tentang ciptaan Allah, kehebatan makhluk Allah, itu akhirnya akan menunjukkan kepada kebesaran Allah. Ma'rifat itu terbagi tiga. Ada ma'rifat zatillah, ada ma'rifat sifatillah, ada ma'rifat af'alillah. Nah, ma'rifat zat Allah, ma'rifat sifat Allah ini orang-orang khusus. Untuk orang-orang umum cukup ma'rifat af'alillah, mengenali perbuatan-perbuatan Tuhan, mengenali ciptaan-ciptaan Allah, memikirkannya sehingga sampai kepada kebesaran Allah. Ma'rifat kepada zat Allah itu hanya orang-orang khusus. Ma'rifat sifat Allah tak banyak, sedikit orangnya. Nah, ma'rifat af'al Allah inilah untuk kebanyakan manusia. Para ulama mencontohkan bahwa ma'rifat kepada Allah itu kal yakut, seperti batu yakut. Ma'rifat kepada Allah itu seperti yakut. Ma'rifat zat Allah, mengenali zat Allah itu kal yakutil ahmar, seperti yakut merah. Ini paling hebat batu, paling mahal batu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki yakut merah itu. Nah, ini laksana ma'rifat zat Allah. Ma'rifat sifat Allah, mengenali sifat Allah itu kal yakutil akhab, seperti yakut yang berwarna kebiru-biruan, seperti nilam aja kita. Nah, batu nilam ini tak banyak orang berisi kalau dibanding dengan batu merah delima. Wa ma'rifatu af'alillah, mengenal af'al Allah itu kal yakutil asfar, seperti yakut kuning. Yakut kuning ini bahambur banyak di pasaran. Jadi yang penting asal berisi yakut. Kadang-kadang manusia ada yang kadang katuju di yakut ini nangaleh. Artinya kada ada pikiran ini untuk mengenal Allah. Mengenal, apalagi mengenal sifatnya, zatnya, afalnya kada kepikiran. Kada ada keinginan. Nah, jadi mengenal fi'il Allah itu kayaknya membawa kita kepada mengenali sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya membawa kepada mengenali zatnya. Sesungguhnya semua itu ciptaannya, keindahan-keindahannya menunjukkan kepada keagungannya, kebesarannya, maha sucinya dan maha tingginya, dan juga menunjukkan kepada kesempurnaan ilmunya, hikmahnya, dan kepada terlaksana kehendaknya dan kudratnya. Lalu dipandang kepada sifat-sifatnya dari bekas-bekas sifatnya. Kita kada kawa memandang sifat Allah, kada kawa. Kudrat Allah kaulah kita memandang, kada kawa. Nang kawa kita pandang napa bekas kudratnya. Bekas kudratnya napa? Gunung itu bekas kudrat Allah. Pohon bekas kudrat Allah. Manusia bekas kudrat Allah. Nah, kalau kita tafakur kepada ini bekas-bekas kudrat Allah, nantinya akan membawa kepada sifatnya kudrat itu. Sesungguhnya kita tidak sanggup memandang kepada sifat-sifatnya, hanya kita sanggup memandang bekas sifat. Sebagaimana kita, tidaknya dibuang itu, sebagaimana kita sanggup memandang kepada bumi, sebagaimana kita sanggup memandang kepada bumi manakala bersinar dengan cahaya matahari. Nah, ini bumi ini tarang lah. Kita kalau melihat
bumi ini tarang. Ini kan kita melihat bekas matahari. Ini bekas matahari. Dan kita mengambil dalil dengan demikian itu atas besarnya cahaya matahari. Luar biasa hebatnya ganalnya matahari itu. Sabumian ini tarang. Jadi dengan terangnya bumi ini merupakan bekas daripada matahari. Kita kalau membayangkan matahari itu kayak apa ganalnya. Karena bumi yang seluas ini tarang dengan matahari. Dengan demikian itu atas besarnya cahaya matahari dengan dibandingkan kepada cahaya bulan dan bintang-bintang lainnya. Karena cahaya bumi itu di atas dari bekas-bekas cahaya matahari. Dan memandang kepada bekas-bekas itu menunjukkan atas yang memberi bekas. Atas dalil apa saja? Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Dan manakala sebagian matahari tertutup gerhana, maka adat kebiasaan telah berlaku dengan meletakkan wadah cuci tangan yang di dalamnya ada air, sehingga matahari dapat dilihat di dalamnya dan bisa memandang kepada matahari. Maka air itu menjadi perantara yang mengurangi sedikit dari cahaya matahari sehingga mampu memandang kepadanya. Kebiasaan apabila terjadi gerhana matahari. Nah, apabila kita hendak melihat matahari di waktunya gerhana dan sampai terbuka kembali dari gerhana itu, maka biasanya kita mengambil wadah yang berisi air. Dari air itu kita bisa dengan jelas melihat matahari. Karena dengan perantaraan air itu. Kalau kita langsung melihat mataharinya, itu membahayakan mata kita. Begitu gerhana terbuka kembali, maka matahari akan bercahaya dengan sangat terang. Nah, kalau kita melihat itu membahayakan mata. Nah, supaya kalau melihat matahari itu, nah, orang dahulu mengakalami, memikirkan diandaklah gayung. Di gayung itu ada gayung. Nah, sehingga matahari itu kelihatan di dalam gayung dengan jelas. Awal kita melihat matahari, tapi melalui perantara air yang di dalam wadah. Maka begitu pula perbuatan-perbuatan, maksudnya perbuatan manusia atau makhluk lainnya, adalah perantara yang padanya kita dapat menyaksikan sifat-sifat orang yang memperbuat. Dan kita tidak silau dengan cahaya zat setelah menjauhkan kita daripadanya dengan perantara perbuatan-perbuatan. Kita kalau bisa langsung melihat zat Allah di dalam dunia ini dengan mata ini. Kenapa? Karena kita pada sanggup. Akal kita pun
kalau memikirkan tentang bagaimana zat Allah itu. Sebab akal kita kada mampu juga. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa melihat, menyaksikan sifat-sifat Allah langsung? Kada mungkin. Nah, diciptakanlah makhluk ini. Yang dari makhluk itu kita bisa menyaksikan perbuatan Allah. Yang dari makhluk itu kita bisa menyaksikan bagaimana sifat-sifat Allah. Jadi makhluk ini perantara, seperti banyu tadi, perantara untuk kita bisa melihat matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat sombong. Bagaimana kita melihat kesombongan Allah? Ada mungkin. Ada sanggup kita memandang, menyaksikan bagaimana kesombongan Allah itu. Kalau kita hendak melihat kesombongan Allah melalui perantara. Perantaranya apa? Lihati manusia-manusia yang sombong. Kita melihat manusia-manusia yang sombong, itulah kesombongan Allah. Bahkan yang ada pada perbuatan sombong manusia itu hanya sebagian kecil daripada kesombongan Allah. Nah, dengan adanya manusia-manusia yang sombong itu, kita bisa menyaksikan bagaimana besarnya kesombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bila kita melihat orang-orang yang sombong, kita disuruh ingat macam itu kesombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyaksikan kesombongan Allah, tapi lihat manusia ini. Bagaimana kita hendak menyaksikan kasih sayang Allah? Allah Maha Penyayang. Kada akan bisa kita melihat kasih sayangnya Allah. Karena mata kita kada mampu, akal kita kada mampu untuk menyaksikan kasih sayang Allah. Tapi kita bisa melihat kasih sayang Allah itu lewat perantara. Kita lihat seorang ibu begitu sayang kepada anaknya. Macam apa sayangnya mama lawan anak itu. Nah, dengan itu kita melihat bahwa macam itulah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bahkan apa yang ditunjukkan, yang diberikan ibu kasih sayang itu kepada seorang anak masih ada padanya dibanding kasih sayang Allah kepada makhluknya itu. Nah, sama ibaratnya matahari yang di banyu itu dibanding matahari yang sebelumnya macam apa? Jauh cahayanya. Tapi dengan perantara banyu kita bisa menyaksikan bagaimana matahari itu. Nah, dengan kita melihat kasih sayang manusia dengan manusia yang lain, kita melihat macam itu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat manusia-manusia yang sombong, kita ingat macam itulah kesombongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah Allah. Kalau kita melihat hidayah Allah, kada salah. Itu hidup Allah, kita kada perlu melihat. Tapi dengan perantara manusia, kita melihat manusia yang taat kepada Allah, manusia yang menjunjung perintah Allah, manusia yang menjauhi larangan Allah. Nah, di situ kita bisa melihat hidayah Allah. Kita lihat orang-orang yang taat kepada Allah, kita lihat di situ hidayah Allah. Oh, itu orang yang dapat hidayah Allah. Sembahyang orang menuntut ilmu, orang takwa kepada Allah, itu perantara kita untuk menyaksikan bagaimana hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat orang yang takwa,
Di situ kita ingat kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat laknat Allah, kutukan Allah? Langsung kita melihat, kada bisa. Mata, hati, mata, akal, kada akan mampu. Tapi kita lihat orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Nah, itu contoh kutukan Allah. Orang-orang yang zalim itu orang-orang yang dikutuk Allah. Orang-orang yang melakukan riba itu lihatlah orang-orang yang dikutuk Allah. Orang-orang yang minum arak itu orang yang dikutuk Allah. Jadi kutukan Allah itu bukan berarti orang ini melarat, bukan berarti orang ini sakit, bukan berarti orang ini kecelakaan, itu bukan kutukan. Yang jelas kutukan Allah itu akan nampak terlihat begitu kita melihat manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga artinya manusia makhluk Allah lainnya itu seperti air, perantara apa? Perantara kita bisa menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyaksikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dari air itu kita bisa menyaksikan bagaimana matahari. Nah, maka inilah rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah ta'ala. Artinya, berpikirlah tentang makhluk Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Zat Allah ada kawa diliput oleh mata, ada kawa diliput oleh akal. Makhluk Allah cukup. Karena makhluk Allah itu perantara kita untuk bisa menyaksikan Allah. Makhluk Allah sebagai wasilah untuk memandang kepada Allah. Penjelasan cara tafakkur tentang makhluk Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang ada dalam wujud dari selain Allah Ta'ala, maka ia adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Nah, ini yang pertama, diyakini bahwa seluruh yang ada selain Allah, maka itu adalah ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Ini namanya tauhid fi'il. Ini yang pertama yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Meyakini, mengimani bahwa setiap yang ada selain Allah itu merupakan ciptaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya. Kalau ada kita menyambat itu ulahan si anu, bikinan si anu, itu hanya adalah majasnya. Itu pada sebujurnya. Membujurnya ulahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membujurnya yang diyakini. Dan jadi termasuk iman ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya apapun yang ada selain dari Allah itu ciptaan Allah. Nama Allah kafir siapa? Allah.
Nama Allah taat siapa? Allah. Nama Allah iman siapa? Allah. Nama Allah haram siapa? Allah. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hakikat tauhid fikih. Ini tauhid yang paling rendah, yang wajib setiap orang beriman meyakini. Kadang-kadang orang-orang yang baru belajar, orang yang hanya belajar itu ini kadang mengerti kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulas kafir, maka melarang. Kenapa Allah Ta'ala itu mengulas maksiat tapi dilarang? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki perbuatan maksiat, maka dilarangnya berbuat maksiat tapi dikehendaki? Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati orang yang mula-mula belajar tauhid. Dalam beberapa kali kita menjelaskan untuk mentahan itu bahwa antara perintah Allah dan kehendak Allah itu ada selalu sama. Kehendak Allah dan perintah Allah itu ada selalu satu. Artinya Allah bisa menghendaki tapi tidak menyuruh. Allah bisa menyuruh tapi tidak menghendaki. Bukan setiap yang dikehendaki Allah diperintahkan Allah ada. Sebaliknya pun ada juga. Jadi ulama tauhid mengatakan Allah itu terkadang menyuruh dan menghendaki. Allah bisa menyuruh kita dan menghendaki kita. Contohnya, imanul malaikat wal anbiya wal mu'minin, seperti imannya malaikat, nabi-nabi dan orang beriman. Nah, malaikat itu contoh orang yang dikehendaki Allah beriman dan disuruh Allah beriman. Itu malaikat contohnya, nabi-nabi contohnya, orang-orang beriman contohnya. Dikehendaki Allah mereka itu beriman dan disuruh. Oleh karena itu mereka beriman. Kalau dikehendaki dan disuruh. Nah, bisa juga Allah Ta'ala itu la ya'muru wa la yurid. Allah kadang menyuruh dan kadang menghendaki. Yang kedua, Allah kadang menyuruh dan kadang menghendaki. Seperti al-kufri haqqihim, seperti kafirnya malaikat, nabi-nabi dan orang beriman. Malaikat adalah mengkafir pada dia. Nabi-nabi adalah mengkafir pada dia. Kenapa? Allah ada menghendaki mereka itu kafir dan kadang menyuruh kafir. Allah menghendaki kafir saja, orang malaikat itu menyuruh pun saja. Yang ketiga, Allah menyuruh wala yurid. Allah Ta'ala terkadang menyuruh tapi kadang menghendaki. Allah itu menyuruh tapi sejujurnya kadang menghendaki. Contohnya imani Abu Jahlin wa amsalih, seperti berimannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Seperti berimannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Allah menyuruh beriman kepada Abu Jahal, tapi kadang menghendaki Tuhan mereka itu beriman. Nyatanya ada beriman.
Nah, jadi Allah Ta'ala itu bisa saja menyuruh ketika ada menghendaki. Seperti iman pada hak Abu Jahal dan sebagainya. Macam kita pun bisa menyuruh dan kadang menghendaki. Kita manusia bisa menyuruh tapi kadang menghendaki. Contohnya, orang berisi anak. Kalau anak ini disalahkan lawan gurunya, ujar mengkulikan anak guru anak penina. Pukul aja menyenangkan. Kemudian anak ini nakal, anakku ini melanggar peraturan, pukul. Itu disuruh. Tapi menghendaki anak ini nakal sepulitannya kita menghendaki. Dia menyuruh lawan kita memukul. Nah, kita pun bisa menyuruh tapi tidak menghendaki. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala itu bisa menyuruh tapi tidak menghendaki. Allah menyuruh beriman, tapi Allah kadang menghendaki Abu Jahal itu beriman. Jadilah Abu Jahal tadi beriman. Yang keempat, yurid wala ya'mur. Allah Ta'ala itu menghendaki, tapi kadang menyuruh. Al-muharramat seperti hal-hal yang diharamkan Allah. Riba, zina, minum arak, judi, dan sebagainya. Itu Allah kadang menyuruh kita melakukan itu, tapi Allah menghendaki, maka terjadilah yang demikian itu. Nah, jadi kalau kita mengerti masalah itu, ada disebut kita memaham bahwa seluruh yang di alam ini adalah terjadi merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kafir, baik maksiat, baik iman, baik taat, apapun. Semua itu dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya setiap apa yang ada dalam wujud dari selain Allah Ta'ala, maka ia adalah perbuatan Allah dan ciptaannya. Nah, di situ kita disuruh musyahadah, disuruh kita memandang gerak-gerik tingkah laku manusia. Karena apa? Karena gerak-gerik tingkah laku manusia itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita selalu ingat lawan Allah apapun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia itu. Hubungannya lawan di atas tadi, kita melihat orang yang sombong, kita ingat, Allah Maha Sombong. Dan itu hanya adalah bagian sangat kecil daripada kesombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat orang penyayang, kita ingat bahwa Allah itu sangat Maha Penyayang. Yang diberikan ibu kepada anaknya hanya bagian kecil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Dan setiap atom dari atom-atom, dan yang paling halus, zarrah, dan jauhar benda, arat, sifat dan yang disifati, maka padanya ada keajaiban-keajaiban dan keganjilan-keganjilan yang dengannya tampak hikmah Allah, kudratnya, keagungannya, dan kebesarannya. Ciptaan Allah tadi, apapun yang diciptakan Allah itu di dalamnya ada keajaiban. Di dalamnya ada keganjilan-keganjilan. Di dalamnya ada hikmah-hikmah Allah. Dalamnya itu ada menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menghitung yang demikian itu tidak mungkin. Kita menghitung ciptaan Allah ada Allah, menghitung nikmat Allah ada Allah.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, kada kau menghindari. Karena jikalau air laut itu menjadi tinta bagi yang demikian, niscaya air laut habis sebelum habis 1/10 dari 1/10 yang demikian. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Suratul Kahfi. Jikalau air laut itu diulah tinta untuk menulis nikmat Allah, ciptaan Allah, habis laut, kada cukup, belum habis lagi yang ditulis. Tambah lagi laut macam itu banyaknya, masih kada cukup. Walau ji'na bimithlihi madada. Tetapi kami, ujar Imam Ghazali, mengisyaratkan kepada sejumlah daripadanya agar demikian itu menjadi contoh bagi yang lainnya. Maka kami berkata, segala yang ada yang diciptakan itu terbagi kepada apa yang tidak diketahui asalnya. Ciptaan Allah ada yang kita tidak tahu asal usulnya. Maka kita tidak mungkin berpikir padanya. Itu pada kalau kita tafakur, karena kita tidak tahu asal usulnya. Dan banyak sekali segala yang ada yang tidak kita ketahui. Banyak yang kita tidak ketahui. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun, artinya dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Yasin. Maha suci Tuhan yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan Allah Ta'ala berfirman pula, wa nusi'akum fi ma la ta'lamun, artinya dan kami menciptakanmu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi ciptaan Allah ini ada yang kita tidak ketahui, dan itu kadang-kadang ditafakurkan karena kita tidak tahu. Kita tidak memikirkan ada kawan. Dan ciptaan Allah tadi kepada apa yang diketahui asalnya dan jumlahnya dan tidak diketahui perinciannya. Ada ciptaan Allah itu yang diketahui asalnya, diketahui jumlahnya, tapi tidak diketahui perinciannya. Nah, maka mungkin kita berpikir tentang perinciannya. Itu kalau tafakur di situ. Dan itu terbagi kepada apa yang kita dapat mengetahuinya dengan indera penglihatan dan kepada apa yang kita tidak dapat mengetahuinya dengan penglihatan. Yang kita ketahui ciptaan Allah ini terbagi dua. Ada yang kita ketahui dengan panca indera, ada yang kita pada kau melihat dengan panca indera. Tapi kita tahu. Adapun yang kita tidak dapat mengetahuinya dengan penglihatan dengan panca indera, maka itu adalah seperti malaikat. Kita tahu ada malaikat itu, ada percaya kafir. Al-Quran menjelaskan malaikat itu ada. Tapi kalau kita melihat malaikat, ada tahu. Jin kada tahu dilihat dengan panca indera.
Jin itu bisa dilihat kalau dia sudah berubah bentuk jadi ular. Nah, itu bisa kita melihat jin. Kalau jin seaslinya ada awal dia. Nah, ini jin artinya apa? Tertutup, tersembunyi. Syaitan ada awal dia. Aras Allah, kursi dan lain-lainnya. Dan jalan pikiran tentang perkara-perkara ini adalah termasuk yang sempit dan tersembunyi. Artinya kalau kita hendak tafakur bahan renungannya mengenai malaikat itu sulit. Kita hendak tafakur bahan renungannya dan memikirkan jin sulit. Kenapa? Karena pada awal dilihat dengan panca indera, walaupun ini nyata ada. Maka hendaklah kita berpaling kepada yang lebih dekat kepada pahaman, yaitu segala yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Ini memudah sebagai bahan renungan kita untuk tafakur, untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Batu itu kalau dipandang dengan mata, batu kalau dijadikan bahan untuk tafakur. Pohon kalau dijadikan bahan untuk tafakur. Kenapa? Karena itu kelihatan dengan mata. Dan demikian itu adalah langit-langit yang 7. Langit-langit yang 7 itu kita kalau melihat. Bumi dan yang ada di antara keduanya. Maka langit-langit itu dapat disaksikan dengan bintang-bintangnya, mataharinya, bulannya, gerakannya, putarannya pada waktu terbitnya dan terbenamnya. Di mana kita kalau melihat langit? Melalui matahari, melalui bulan, melalui bintang, itu benda-benda langit. Nah, makanya kita bisa matahari itu dijadikan bahan untuk tafakur. Berapa ribuan matahari itu menerangi seluruh ini. Itu kita akan membayangkan betapa cahaya sebuah ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah itu macam itu cahayanya, kita kalau bisa memandangnya, apalagi orang yang menciptakan yang maha bercahaya. Nah, kalau sanggup kita memandangnya. Nah, dengan matahari kita bisa melihat langit, karena matahari itu benda langit. Dan bumi itu dapat disaksikan dengan apa yang ada di dalamnya. Minyak, batu bara, bintang permata, dari bumi. Dan gunung-gunungnya, tambang-tambangnya, sungai-sungainya, lautannya, binatangnya, atau tumbuh-tumbuhannya, itu kalau disaksikan dengan mata kepala. Artinya kalau kita hendak tafakur, mudah itu. Dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu udara, dapat diketahui dengan mendung-mendungnya, hujan-hujannya, panas dinginnya. Kamu mengetahui bahwa udara itu ada. Petirnya, kilatnya, halilintarnya, awannya, dan angin-anginnya yang bertiup dengan keras. Nah, itu adalah tafakur. Kita melihat atau mendengar bagaimana angin menerabangkan sebuah rumah, umpamanya. Itu kalau kita tafakurkan hanya sedikit, sangat sedikit
dibanding dengan angin yang masih tersimpan di dalam sangkakala Israfil. Bapaknya itu kalau Israfil itu meniup sangkakala, kelapa angin dahsyatnya kada kalau diukur lagi lawan ukuran habis, ukuran udah mampu mengukur daripada kencangnya angin. Itu masih kalau diukur angin sekian kilometer per jam kecepatannya, angin sekian mil kecepatannya. Ini masih pada bapaknya dengan angin yang belum ditiupkan oleh sangkakala itu. Maka inilah jenis-jenis yang dapat disaksikan dari langit-langit, bumi, dan apa yang diantara keduanya. Dan setiap jenis daripadanya itu terbagi kepada macam-macam. Dan setiap macam-macam itu terbagi kepada bagian-bagian. Dan setiap bagian itu bercabang-cabang kepada kelompok-kelompok. Maka tidak ada penghabisan bagi bercabang-cabang yang demikian dan yang terbaginya pada perbedaan sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya, dan arti-artinya. Angin ini 20 macam warnanya. Ada angin itu, ada angin ini, macam-macam jenis angin. Yang zahir dan yang batin. Maka semua yang demikian itu adalah jalan pikiran. Arti jalan pikiran apa? Bahan renungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita merenungi itu. Allah Ta'ala menyuruh kita kalau melihat sesuatu jangan hanya melihat luar sesuatu itu. Dalami. Kenapa? Karena setiap kita mendalami sesuatu maka pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita melihat zahirnya kita akan lupa kepada Allah. Makanya ada sedikit dalam Al-Quran perintah Allah berpikirlah, pikirkanlah. Dengan berpikir karena kita tahu sama dengannya bahwa itu adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan keperkasaan Allah, menunjukkan keadilan Allah, menunjukkan kebijaksanaan Allah. Maka tidaklah bergerak suatu zarrah, sesuatu benda yang kecil di langit dan di bumi daripada benda padat, tumbuh-tumbuhan, hewan, orbit dan bintang-bintang, melainkan Allah Ta'ala adalah yang menggerakkan. Muharrikuh, Allah yang menggerakkan itu. Sebiji pasir pun yang kita lihat berkisar dari tempatnya, itu Allah yang menggerakkan. Kalau kita melihat sekali saja, ya angin menggerakkan. Kita melihat gadaian, bisa bergerak-bergerak. Kita melihat sekali saja, melihat zahirnya saja, angin yang menggerakkan. Supaya kita selamat, Allah menyuruh pikirkan supaya jangan pakai angin yang menggerakkan. Supaya ujungnya kembali kepada bahwa Allah yang menggerakkan itu. Makanya tafakur saling kenalan pahalanya. Karena mengembalikan sesuatu kepada Allah ujungnya itu. Dan dalam geraknya satu benda, apapun benda itu, ada satu hikmah di dalamnya itu. 2 hikmah, 10 atau 1000 hikmah. Kenapa benda itu bergerak? Tapi di sini, jadi kasih itu ada rahasianya. Mungkin beribu-ribu rahasia. Nah, siapa yang diberitahu rahasianya itu oleh Allah, itulah orang yang diberi Allah kebaikan yang banyak. Al-Quran mengatakan wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nah, siapa yang diberitahu Allah tentang rahasia sesuatu, maka dialah yang diberikan Allah kebaikan yang banyak. Orang dapat menganalisa kejadian sehingga dapat mengambil rahasianya, dapat mengambil hikmahnya. Ini orang yang diberikan Allah kebaikan yang banyak.
Dan sekalian yang demikian itu adalah saksi bagi Allah Ta'ala dengan keesaannya dan menunjukkan atas keagungannya dan kebesarannya. Dan itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita ingat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Dan tauhid pikiran. Kalau kita melihat sesuatu, kalau kita ingat bahwa itu merupakan bekas daripada kudratnya Allah, itu sudah tauhid sifatnya. Al-Quran telah datang dengan menganjurkan kepada tafakkur tentang tanda-tanda ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kau memikirkan itu liulil albab, orang yang berisi akal. Dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan. Dari permulaan Al-Quran sampai akhirnya, itu adalah merupakan tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.